Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-71. Seperti biasa, karena ini adalah channel baru, Mimin mohon bantuan untuk kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, saat Duan Yue dan kepala klan Fireface tengah menebak siapa orang di balik menghilangnya chi spiritual, tiba-tiba ada seseorang yang datang menanyakan, siapa orang di balik itu? Suara menggelegar terdengar. Kedengarannya dari jarak jauh, tapi sebenarnya datang di sebelah mereka hanya dalam sekejap. Itu adalah Wei Si, yang kini tengah melayang di atas mereka. Wei Si menanyakan, pohon Kunwu telah kehilangan semua spirit Chi. Apakah mereka yang melakukannya? Energi yang dipancarkan oleh Wei Si benar-benar luar biasa kuat, membuat Duan Yue dan yang lainnya seolah susah untuk mempertahankan tubuh mereka tetap berdiri. Melihat Wei Si, kepala klan Fireface berteriak, apakah orang itu adalah Wei Si yang asli? Wei Si adalah satu-satunya orang yang berada di Martial Emperor di daerah terdekat. Duan Yue bingung siapa orang itu. Yang terlihat seperti ikan pari. Ia juga terkejut mendengar basis kultivasinya. Kepala klan menanyakan alasan kedatangan dari Wei Si. Namun Wei Si tidak menjawab pertanyaan itu dan mengajukan pertanyaan lain. Alasan dari menghilangnya chi spirit. Jika tidak menjawab, ia akan menghabisi mereka semua. Duan Yue gemetar hebat karena adanya seorang Martial Emperor bintang puncak. Bahkan di masa jayanya dulu, ia tidak akan berani bermacam-macam dengan seorang sekuat itu. Tidak mendapatkan jawaban dari Wei Si, kepala klan menyadari. Ia paham, tidak heran Wei Si membela klan Razorface saat mereka pertama kali merebut pohon Kunwu dari klan Fireface. Kepala klan menanyakan, apakah mereka beraliansi? Kepala klan masih dengan waspada dan melindungi putrinya. Wei Si mencibir, hanya klan kuatlah yang pantas menepati pohon Kunwu. Klan Fireface telah menempati pohon Kunwu selama bertahun-tahun, tapi hanya memakan daunnya. Sedangkan klan Razorface, yang baru beberapa tahun menepati pohon Kunwu, telah naik beberapa tingkat. Dan dengan itu juga, ia menerima banyak keuntungan. Apakah kepala klan Fireface tidak malu mendengar itu? Sekali lagi, Wei Si meminta untuk kepala klan membalikan chi spiritual. Jika tidak, ia akan menghabisi mereka semua. Tidak hanya menghabisi yang ada di sana, ia juga akan menghabisi seluruh klan Fireface. Wajah Wei Si menjadi ganas. Selama periode ini, manfaat yang diperoleh dari pohon Kunwu sangat luar biasa. Tapi sekarang mereka dihancurkan oleh cacing rendahan di hadapannya. Bagaimana ia tidak marah akan hal itu? Dengan kesal, kepala klan mengatakan, ia juga tidak tahu alasan mengapa spiritual Chi menghilang. Jika Wei Si ingin menghabisinya, maka ia saja dan lepaskan yang lainnya. Padahal, selama 10 tahun, klan Fireface telah menghormati klan Mantare dengan bijak, dan bahkan tidak pernah melewatkan upeti. Ia harap Wei Si menunjukkan belas kasihan. Di saat bersamaan, Duan Yue terkejut karena segel di dadanya mulai muncul. Dengan itu, basis kultivasinya turun dengan cepat. Dan dia sekali lagi hanyalah seorang Martial Grandmaster bintang 7. Wei Si menimpali apa yang dikatakan oleh kepala klan. Tidak perlu berbicara panjang lebar. Puluhan ribu tahun upeti yang diberikan klan Fireface pada dirinya tidak sebanding dengan ia berkultivasi di dalam pohon Kunwu. Wei Si mengangkat kepala klan Fireface, mendekat kepadanya. Sekali lagi, ia mengatakan, sepertinya kepala klan Fireface tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jika begitu, ia akan menjadikan kepala klan Fireface target pertama. Tieling dan yang lainnya terkejut takut melihat kepala klan ditarik oleh kekuatan Wei Si. Sedangkan Duan Yue benar-benar menyusut menjadi kecil
dan basis kultivasinya menghilang. Tieling ingin mencoba untuk membantu ayahnya, namun dihentikan oleh kepala klan sendiri yang mengatakan untuk tidak bergerak. Mereka bukanlah tandingan dari Wei Si. Kepala klan yang telah berada di hadapan Wei Si terlihat gemetar menahan sakit. Wei Si mengatakan untuk terakhir kalinya. Untuk kepala klan mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, ia akan menjadikan kepala klan sebagai suplemennya. Namun sekali lagi, kepala klan tidak mengatakannya. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan untuk melepaskan kepala klan. Ia akan memberitahukannya alasan mengapa Chi Spirit menghilang. Ekspresi semua orang terkejut dan berubah, tetapi semua orang menunjukkan sedikit kegembiraan. Wei Si menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari sumber suara itu. Ekspresi Wei Si berubah drastis, bahkan dengan basis kultivasinya, ia tidak menemukan orang itu, dan dia tidak tahu dari mana asal suara itu. Suara itu kembali muncul mengatakan, tidak masalah siapa dirinya, bukankah Wei Si ingin tahu di mana spirit Chi bukan? Maka dari itu, ia akan memberikannya. Sebaiknya mereka melihat apakah Wei Si bisa mengambilnya atau tidak. Tiba-tiba, nyala api besar muncul entah dari mana, berputar seperti tornado lurus menyelimuti semua orang. Dan juga setelah pilar-pilar api itu muncul, kini berubah menjadi seperti penjara yang mengurungnya. Wei Si menarik nafas dalam-dalam. Ia bergumam, api itu mengandung energi yang tidak bisa ia lawan dan tahan. Ia bingung, sebenarnya api apa itu? Dalam kemarahan Wei Si berteriak, beraninya mempermainkan dirinya. Wei Si segera melempar kepala klan dan melindungi dirinya dengan lapisan energi. Saat ia melesat seperti meriam, mencoba untuk keluar dari dalam penjara api. Sedangkan kepala klan terlihat tengah terbaring di akar pohon Kunwu, yang mana Duan Yue dan juga Tieling mencoba untuk membantunya. Sedangkan Wei Si tengah menerobos penjara api dengan kuat. Ia berhasil keluar dari dalamnya. Tapi sedetik kemudian, ia mengerang kesakitan. Lapisan energi yang melindunginya terbakar dalam sekejap. Bahkan api mulai menembus tubuhnya. Api kecil kemudian membesar dan mulai membakar seluruh tubuhnya. Ia berteriak sekeras-kerasnya mengatakan, itu mustahil. Itu sangat tidak masuk akal. Wei Si sepertinya tidak menerima kenyataan akan kekalahannya. Wei Si meraung marah. Ia adalah seorang martial emperor bintang puncak. Ia telah memerintah wilayah laut selama lebih dari 400 tahun. Ia tak terkalahkan. Tapi bagaimana bisa ia musnah di tempat seperti itu? Lolongan rasa sakit terdengar di seluruh rongga dalam pohon Kunwu. Di detik berikutnya, tubuh Wei Si terbakar habis dan menghilang di laut. Orang-orang dari klan Razorface memandanginya dengan tidak percaya. Api terus membakar dan membakar dengan hebat, menjalar ke seluruh pohon Kunwu. Orang klan Razorface terlihat tengah bersusah payah untuk melarikan diri dari kobaran api yang menyala begitu hebat. Duan Yue melayang dan berpikir bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia merasakan orang-orang dari klan Razorface perlahan berkurang. Kepala klan yang melihat kobaran api itu mengatakan, jika itu adalah api surgawi, apakah itu adalah api surgawi yang pernah memberi leluhur klan Fireface menerima kesempatan besar? Tieling mencoba untuk membantu menyembuhkan ayahnya. Ia meminta untuk ayahnya tidak bergerak. Duan Yue yang masih mencoba untuk menghindari api itu berteriak untuk berhati-hati. Apakah Yuan Shao akan membakar semuanya di sana? Duan Yue juga menyadari, ia ahli dalam mengendalikan api. Tapi ia merasakan ketakutan yang menyesakan di bawah nyala api itu. Itu adalah rasa penyerahan yang datang dari lubuk jiwanya. Dia segera menyadari bahwa itu adalah api Phoenix. Tidak hanya Duan Yue yang terkejut, kepala klan dan yang lainnya juga terkejut. Itu adalah api dewa. Kepala klan benar-benar bahagia dan tertawa mengetahuinya. Ia tidak menyangka api dewa memberkati klan Fireface. Tieling sangat terkejut, tapi setelah berhenti sejenak, dia dengan cepat menangani cedera dari ayahnya. Saat ini, kepala klan berada di akhir hidupnya. Untuk memulai dan terlalu menghabiskan energi,
dan dihajar oleh Wei Xi. Kepala klan saat ini berada di akhir nafasnya. Sedangkan orang-orang dari klan Razorface terlihat berhamburan dan meminta rekan-rekannya untuk melarikan diri jika hidup mereka masih berarti. Api kian membesar. Jeritan menyedihkan dari klan Razorface terdengar di sekitar. Orang-orang terlihat berlarian putus asa di mana-mana. Tetapi, kecepatan api Phoenix hampir dapat menembus ruang secara langsung dan segera menelan seluruh pohon Kunwu. Dan orang-orang klan Razorface telah matang di dalam pohon yang terbakar. Api terus berkobar di dasar laut. Dari jauh, sepertinya ada api Phoenix yang melingkar di ruang hampa dengan tubuhnya diselimuti api biru terang. Orang-orang melihatnya dengan sedih, terutama klan Fireface itu sendiri. Mereka seolah tidak percaya pohon yang telah mereka jaga selama ini hilang dalam sekejap. Berpindah di puluhan ribu mil jauhnya, di permukaan laut, terlihat dua orang klan Fireface tengah berpatroli. Kedua itu tengah membicarakan tentang dua orang manusia yang ditangkap oleh klan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Kepala klan memanggil salah satu dari mereka sebagai Holy Herald. Mereka juga penasaran, apakah mereka tengah mengambil pohon Kunwu? Seorang lainnya merasa itu akan sulit, karena klan Razorface telah menduduki pohon Kunwu selama 20 tahun. Dan kekuatan mereka mungkin telah melampaui kekuatan dari klan Fireface. Mereka ragu, bahkan jika ada Holy Herald mungkin akan sulit untuk mengambil kembali pohon Kunwu. Tiba-tiba air di dasar laut di bawah kedua orang itu mendidih, bergelembung dan asap keluar darinya. Keduanya terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mencari tahu alasan di permukaan air laut yang mendidih itu. Dan seketika, api berwarna biru muncul bagaikan tower menjulang ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Apinya terasa begitu panas, bahkan air tidak dapat memadamkannya sendiri. Kedua orang itu bergegas terbang untuk menghindarinya. Sekali lagi mereka berteriak, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah beberapa detik api itu muncul, perlahan mulai menghilang. Keduanya bingung, bagaimana bisa api keluar dari dalam lautan. Setelah sejenak mencoba mencari tahu penyebabnya, mereka tidak menemukan apapun. Setelah asap menghilang, mereka terkejut setengah mati. Mereka mendapati bahwa laut telah terbelah, menyibakkan isi dasar laut. Seolah ada pemisah di antaranya. Benar-benar tidak menyatu lagi. Berpindah di istana kristal di kedalaman laut selatan. Seorang terlihat duduk bersila melayang dengan cahaya mengelilinginya. Ia juga mengumpulkan energi itu di telapak tangannya. Pria itu bernama Qin Ming, penguasa Laut Selatan. Ia tiba-tiba berhenti untuk berkultivasi. Matanya terbuka lebar seolah terkejut. Ia menatap kedalaman Laut Selatan, seolah-olah ia melihat dalam kehampaan. Ia bergumam, apa yang terjadi? Apa perasaan yang ia alami ini? Mungkinkah ada ahli turun ke Laut Selatan? Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri dan bangkit. Wajahnya serius dan ada tatapan bingung di matanya. Ia dengan segera memanggil seseorang yang bertugas untuk berpatroli. Ia memanggil orang itu sebagai yaksa untuk datang. Air laut di tengah-tengah tiba-tiba mulai bergelembung. Dan manusia laut gelap perlahan-lahan muncul di dalamnya. Setelah gelembung itu menghilang, tersibaklah sosok hitam itu tengah berlutut menghadap Qin Ming. Sosok itu adalah yaksa patroli laut. Yaksa mengatakan, ia akan siap melayani tuannya. Qin Ming mengatakan dengan ringan, untuk yaksa segera pergi mencari tahu siapa sebenarnya yang menunjukkan kekuatan suci di perairannya. Setelah mengetahuinya, laporkan kembali padanya sekaligus. Ia juga mengingatkan, jangan pernah menyinggung orang itu. Orang itu yang dimaksud adalah Yun Xiao. Dengan secepat kilat, sosok itu menghilang di antara gelembung lagi. Kembali di mana tempat pohon Kunwu terbakar habis. Laut yang telah menyibakkan dasar dari lautan, dan api masih terus membakar. Orang-orang dari klan Fireface yang telah berkumpul di sekitar mengamatinya. Saat ini mereka adalah pertama kalinya melihat pohon Kunwu. Jadi mereka sedikit takjub. Menurut mereka,
Api itu telah membakar selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Mereka takut kemana perginya kepala klan dan yang lainnya. Ada juga yang takut akan kehilangan tempat tinggal mereka. Jika seperti itu, mereka harus meninggalkan wilayah lautan. Api masih terlihat sangat besar membakar dari akar hingga pucuk pohon. Terlihat Duan Yue tengah berbaring dan tubuhnya sedikit menguap. Ia bergumam dengan lesu. Jika itu terus berlanjut, mereka pasti akan binasa. Ia tidak tahu berapa lama api itu telah menyala dan apa yang dilakukan oleh Yun Xiao. Yun Xiao tidak membakar dirinya sendiri, bukan? Kepala klan yang terlihat lesu dan tengah terengah-engah mengatakan, Holy Herald akan baik-baik saja. Tidak akan ada yang bisa menyentuhnya. Tieling melihat Duan Yue yang tergeletak membenarkannya. Jika sesuatu terjadi pada Holy Herald, maka api Phoenix yang melindungi mereka saat ini pasti akan menghilang. Duan Yue menganggap itu masuk akal. Namun jika api itu terus menyala, cepat atau lambat, mereka akan binasa. Setelah Yun Xiao menghabisi Wei Si, dia tidak mengeluarkan suara dan tidak bisa lagi dihubungi sama sekali. Tiba-tiba di dasar lautan, bergetar hebat. Air bergejolak luar biasa. Itu dikarenakan api yang membakar pohon kunwu telah mereda. Semua orang yang merasakannya panik. Dan ketika mereka mendongak untuk melihat apa yang terjadi, tiba-tiba mereka terkejut. Air yang terbelah tadi perlahan mulai menyatu dengan kecepatan yang luar biasa. Benturan antara pertemuan air terdengar begitu menggelegar seperti suara petir yang tidak terkira. Ombak besar juga terjadi. Sedangkan orang-orang dalam air mulai tenggelam dan berenang untuk menyelamatkan diri. Duan Yue yang berenang itu penasaran apa yang terjadi dengan pohon kunwu. Tapi saat ia melihatnya, sudah tidak ada lagi pohon kunwu yang berdiri di dasar lautan. Yang ada hanya kehampaan. Kepala klan tiba-tiba melihat cahaya dari kejauhan dan penasaran. Cahaya itu perlahan berubah menjadi Phoenix api berwarna biru terang. Ketika mengepakkan sayapnya, Yun Xiao muncul seolah-olah dirinya adalah Phoenix yang perkasa. Tubuhnya terlihat transparan. Yun Xiao yang masih dalam sosok transparan itu kemudian mengatakan, Siapa? Siapa yang berani memata-matainya dalam kehampaan? Yun Xiao meminta untuk orang itu menunjukkan diri. Yun Xiao membuka matanya tiba-tiba, di mana dua api menari saat dia melihat suatu kehampaan. Sementara, tekanan api Phoenix menyebar, seolah mengunci bagian dari dunia. Tiba-tiba gelembung putih muncul dan suara terdengar darinya. Sosok itu meminta untuk Yun Xiao tenang. Sosok itu adalah Yaksa patroli laut. Yaksa memberikan pertanyaan dengan hormat. Bisakah ia mengetahui siapa ahli yang maha kuasa yang menunjukkan kekuatan sucinya di Laut Selatan? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-71. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!